Halo keluarga bumi, salam hemat energi untuk anak cucu and say no to fossil fuel. Kali ini saya akan mengulas mengenai mobil listrik. Benarkah mobil listrik lebih ramah lingkungan dibanding mobil bensin atau solar? Dengan hitungan sederhana saya akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Mobil listrik merupakan kendaraan yang energinya berasal dari baterai listrik yang tidak menghasilkan emisi karbon, tetapi pembangkit listrik menghasilkan emisi karbon dengan nilai yang bervariasi tergantung jenis bahan bakar yang digunakan. Sedangkan mobil bensin atau solar menghasilkan emisi karbon karena proses pembakaran langsung yang terjadi di dalam mesinnya. Perhitungan kali ini saya akan membandingkan emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik yang energi listriknya digunakan oleh mobil listrik dibandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh mobil berbahan bakar bensin atau solar. Dari website EV Compare kita peroleh data mobil Tesla Roadster memiliki efisiensi 32 kWh per 100 mile. Sedangkan yang artinya untuk menempuh jarak 1 km diperlukan energi listrik sebesar 0,2 kWh. Dari website Autofun diperoleh efisiensi mobil Fortuner berbahan bakar solar sebesar 16,4 km per liter untuk perjalanan rute keluar kota. Sedangkan Ayla 1000 cc bisa memiliki efisiensi 20 km per liter. Artinya untuk 1 km mobil Fortuner memerlukan 0,06 liter solar, sedangkan Ayla memerlukan 0,05 liter bensin. Perhitungan pertama, kita hitung kesetaraan energi mobil listrik dengan energi pembangkit listrik hingga kebutuhan bahan bakarnya, dan dilanjutkan dengan emisi CO2 yang dihasilkan. Dalam webinar ESDM, efisiensi pembangkit listrik di era industri 4.0 diperoleh data efisiensi PLTGU gas Gresik 1 dan juga data PLTU batubara Suralaya 8. Pada pembangkit listrik tenaga gas dari data efisiensi PLTGU Gresik 1 sebesar 0,0088 MMBTU per kWh. Dengan perhitungan diperoleh 1 km Tesla Roadster setara dengan 0,035 kg bahan bakar gas untuk pembangkit listrik. Dan bila dikonversi ke emisi CO2 yang dihasilkan dengan mempertimbangkan faktor emisi CO2 metana dan faktor emisi CO2 etana, dan dengan asumsi komposisi metana 90% dan etana 10% di dalam gas, diperoleh emisi CO2 yang dihasilkan sebesar 0,097 kg CO2. Untuk perhitungan di pembangkit listrik batubara Suralaya 8 diperoleh data efisiensi PLTU sebesar 0,487 kg per kWh, berarti 1 km Tesla Roadster setara dengan kebutuhan 0,097 kg batubara untuk pembangkit listrik PLTU tersebut. Emisi CO2 yang dihasilkan dengan memperhitungkan faktor emisi CO2 sebesar 2,74 kg CO2 per kilogram karbon diperoleh emisi CO2 sebesar 0,266 kg CO2 untuk menjalankan mobil Tesla Roadster sejauh 1 km. Berikutnya kita hitung pembangkit listrik tenaga diesel bila diketahui mesin genset dengan diameter 20
cm sebanyak dengan piston jumlahnya 8 piston. Dengan hitungan kita akan peroleh energi efektif genset sebesar 535 kW, dan bila dikonversi ke kebutuhan solar dengan mempertimbangkan data kalori solar dari Pertamina sebesar 9.000 kilokalori per kilogram solar, diperoleh kebutuhan solar sebesar 133,6 kilogram untuk 1 jam operasi genset. Dan bila dikonversi ke emisi CO2, di mana 1 kg Tesla Roadster memerlukan listrik 0,2 kWh, dan dari hitungan setara dengan kebutuhan solar untuk genset sebesar 0,05 kg. Serta dengan mempertimbangkan faktor emisi CO2 untuk solar sebesar 3,14 kg CO2 per kilogram solar, diperoleh emisi CO2 sebesar 0,156 kg CO2 per kilometer mobil. Perhitungan berikutnya adalah menghitung emisi CO2 dari mobil mesin bakar. Untuk mobil diesel Fortuner, konsumsi solar sebesar 0,06 liter per kilometer, dan dengan mempertimbangkan faktor emisi CO2 sebesar 2,63 kg CO2 per liter solar, diperoleh emisi CO2 yang dihasilkan sebesar 0,160 kg CO2 untuk jarak tempuh mobil 1 km. Dan dengan cara yang sama untuk mobil LCGC Ayla 1000 cc diperoleh emisi CO2 sebesar 0,115 kg CO2 untuk jarak tempuh mobil juga 1 km. Hasil perhitungan bila kita rangkum dalam sebuah tabel, terlihat mobil listrik dengan sumber listrik berbahan bakar gas memiliki emisi CO2 yang paling rendah, 0,097, lebih rendah dibanding emisi mobil untuk dengan bahan bakar solar ataupun bensin. Tetapi untuk mobil listrik dengan sumber listrik berbahan bakar batu bara memiliki emisi CO2 yang lebih tinggi daripada emisi mobil solar maupun bensin. Kesimpulan yang bisa kita peroleh yaitu ternyata mobil listrik berdampak lebih parah terhadap isu perubahan iklim akibat emisi CO2 dibandingkan mobil berbahan bakar solar atau bensin bila sumber listriknya berasal dari pembangkit listrik batu bara. Program pengembangan mobil listrik harus diikuti dengan program pengembangan pembangkit listrik rendah emisi CO2 bila mau dianggap program yang cinta lingkungan. Bahkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditakuti banyak orang di Indonesia ternyata sangat rendah emisi CO2-nya. Silahkan subscribe channel ini. Video berikutnya saya akan menghitung dampak lingkungan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Thanks and goodbye.